Jika Anda membaca sesuai konteks, Anda akan tahu pesan sesungguhnya dari Al-Quran. Sebaiknya kita baca kitab agama manapun. Saya mempelajari perbandingan agama. Saya membaca kitab-kitab agama lain. Alkitab, Perjanjian Baru, Perjanjian Lama, kitab Sikh. Semuanya sudah saya baca. Dan saya temukan, di hampir semua kitab-kitab ini, hampir semuanya, kitab tersebut menyebutkan tentang berperang dan membunuh. Saya dapat memberikan kutipan. Jika Anda baca Alkitab, di kitab Keluaran pada Perjanjian Lama, bab 22 ayat 18-20. Bab 32 juga soal membunuh. Bab 31 membunuh. Perjanjian Baru di Injil Lukas, di situ juga menyebutkan membunuh. Jika Anda ingat cerita tentang Yesus ketika ia pergi ke Taman Getsemani, ia menyuruh para rasulnya untuk mengambil tempat dan berdiri di sana dan meminta rasulnya untuk mencambuk. Dari bukti-bukti ini bisa Anda lihat bahwa berperang adalah hal yang lumrah di semua kitab. Bahkan kitab yang baru, Mahabharata, di situ pun ada. Tidak salah kan? Di bab 2 Anda akan tahu ketika Arjuna merasa sedih ketika ia harus berperang melawan saudaranya. Arjuna berkata, bagaimana aku bisa membunuh saudaraku dan ratusan orang di depan sana? Jadi Arjuna diberikan bimbingan oleh Tuhan Krishna. Dan Tuhan Krishna berkata padanya, berjalanlah dalam kebenaran. Saat kau dalam kebenaran, kau tidak perlu melihat siapa di depanmu, entah saudara atau musuhmu. Begitulah adanya. Kebenaran akan selalu berada jauh lebih tinggi dari hubungan apapun. Seperti juga difirmankan dalam surat An-Nisa, bab 4 ayat 135. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah. Biarpun terhadap dirimu sendiri, orang tuamu, saudaramu baik kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Jadi jika Anda mempelajari semua kitab, walaupun mungkin itu tidak selalu sama, tapi selalu saja mereka menyebutkan soal berperang. Tapi bukan berarti saat kita membuka kitab Keluaran atau ayat Bhagavad Gita, kita akan membaca bahwa menurut Bhagavad Gita kita harus membunuh saudara kita. Itu di luar konteks. Kita harus menganalisanya, bahwa untuk menciptakan keharmonisan, hal terbaik untuk dilakukan adalah kembali ke kitab kita. Jika kita kembali membacanya, kita akan tahu apa yang disebutkan dalam kitab yang merupakan sumber yang asli dari satu agama. Kita akan temukan bahwa Al-Quran berkata, surat Al-Maidah, bab 5, ayat 32, bahwa apabila seseorang membunuh, di mana ditetapkan hukum bagi Bani Israel, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Al-Quran berkata apabila seseorang, entah muslim atau non-muslim, membunuh orang lain entah muslim atau non-muslim, kecuali ia membunuh orang lain, atau membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan ia membunuh manusia seluruhnya. Ayat ini berlanjut. Apabila seseorang menyelamatkan seorang manusia, maka seakan-akan ia telah menyelamatkan manusia seluruhnya. Selanjutnya, mengenai hitam, berperang dengan jalan Allah, mengenai hitam fisabilillah. Ada ketentuan-ketentuan yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran yang difirmankan oleh Allah. Walaupun sebagai cara yang terakhir, jika kita harus berperang melawan orang-orang jahat, ada ketentuan yang sudah dijelaskan. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah bab 2, ayat 190. Perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangimu. Tapi janganlah keterlaluan, janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Surat Al-Baqarah bab 2 ayat 194 menyampaikan, untuk berperang melawan mereka yang memerangimu, sampai tidak ada lagi permusuhan. Ada beberapa ketentuan dari Al-Quran, dan juga hadis mengenai berperang, dalam jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dilarang untuk menyakiti wanita, menyakiti anak-anak, menyakiti para orang tua yang ada di rumah mereka, memasuki tempat ibadah, menyakiti orang soleh, membakar pohon, menebangi pohon, membakar hasil tanaman, membunuh binatang. Ada aturan mengenai yang boleh dan yang dilarang. Dan menurut sebuah buku yang ditulis berdasarkan pelajaran mengenai Nabi Muhammad, di sana dikatakan dalam semua peperangan yang terjadi pada masa Nabi Muhammad, semua masa ini dia menghitung dari sumbernya sendiri, bahwa terdapat 1018 orang terbunuh. Berapa? 1018. Anda tahu statistik perang dunia pertama, berapa yang terbunuh? Berapa? 20 juta orang, 10 juta pasukan dan 10 juta warga biasa. Perang dunia kedua, 13 juta yang terbunuh, dan 30 juta lainnya terluka. Bandingkan. Anda akan lihat jika kita kembali ke sumber yang asli. Anda akan tahu alasan sesungguhnya dan pengajaran yang sesungguhnya di belakang semua pernyataan Al-Quran. Dan tuduhan yang paling umum berkembang saat ini, yang paling di atas di daftar konsep-konsep keliru, adalah bahwa Islam disebarkan dengan pedang secara paksa. Islam berasal dari kata dasar wassalam, yang berarti damai, dan juga berarti penyerahan diri kepada Tuhan Allah yang Maha Besar. Seseorang yang menyerahkan diri kepada Allah Maha Besar untuk mendapatkan damai, ia akan disebut muslim. Bayangkan, jika Anda menerjemahkan pernyataan Islam disebarkan dengan pedang, berarti damai disebarkan dengan pedang. Dan Islam secara umum menentang peperangan. Tapi sebagai cara terakhir, kekerasan boleh digunakan di negara manapun yang ada di dunia ini, dimanapun terdapat polisi. Polisi-polisi ini pasti akan memperhatikan warga negara lainnya. Dan jika warga tidak mengikuti hukum negaranya, polisi-polisi ini akan menggunakan kekuatan untuk menjaga kedamaian negaranya. Karena itulah tiap negara punya polisi. Mereka dapat menggunakan kekerasan, boleh memiliki senjata. Tapi Islam menentang peperangan. Kita ingin damai.
Tapi sebagai cara terakhir, apabila ada orang yang tidak menginginkan kedamaian dan ingin mengganggu kedamaian, maka untuk mengendalikan orang-orang semacam inilah Islam memberikan izin untuk menggunakan kekerasan. Cara terakhir. Jawaban atas konsep keliru bahwa Islam disebarkan dengan pedang diberikan dengan baik oleh ahli sejarah yang terkenal bernama O'Leary. Dan menulis bukunya Islam at Crossroads pada halaman 8. Dia berkata bahwa sejarah membuat semuanya jelas bahwa legenda Muslim fanatik yang pergi ke penjuru dunia untuk memaksakan Islam di ujung pedang adalah hal yang paling tidak masuk akal, namun hebat yang tidak akan terulang dalam sejarah. Jadi tulisan O'Leary dalam bukunya tersebut membuat sejarah jadi jelas bahwa legenda Muslim fanatik yang pergi ke penjuru dunia untuk memaksakan Islam di ujung pedang adalah hal yang paling tidak masuk akal, namun hebat dan tidak akan terulang dalam sejarah. Dan kita tahu, kita kaum Muslim, kita sudah ada selama 1400 tahun. Kita tidak pernah memaksakan siapapun menjadi Islam di ujung pedang. Dalam perang salib yang memisahkan para Muslim, tidak ada satu Muslim pun yang bisa terang-terangan melakukan azan. Orang Muslim sudah menyembah Allah selama kurun waktu 1400 tahun. Ada orang Inggris datang, lalu Prancis datang. Tapi secara keseluruhan, orang Muslim sudah ada di tanah Arab 1400 tahun. Tapi hari ini, lebih dari 14 juta penganut yang adalah Kristen Koptik. Kristen Koptik artinya Kristen generasi. 14 juta penganut Kristen Koptik ini, mereka memberikan saksi, mereka memberikan syahadat bahwa Islam tidak disebarkan secara paksa. Orang Muslim memimpin India sekitar 1000 tahun. Jika mereka mau, mereka bisa memaksa tiap warga India untuk menerima Islam. Tapi hari ini, setelah 1000 tahun, kita temukan di India bahwa lebih dari 80% dari orang India bukanlah Muslim. 80% India non-Muslim ini, mereka memberikan saksi, memberi syahadat bahwa Islam tidak disebarkan secara paksa. Pasukan Muslim apa? Pasukan Muslim apa yang ke Malaysia? Malaysia adalah negara yang lebih 50% penduduknya adalah Muslim. Pasukan Muslim apa ke Indonesia? Negara yang memiliki penduduk Muslim paling banyak di dunia. Pasukan Muslim apa yang ke benua Afrika? Pasukan Muslim apa? Yang mana? Ada kisah dari seorang ahli sejarah terkenal dari Eropa. Dia berkata, pedang yang mana? Pertama kita harus punya pedang dulu. Setiap gagasan baru, mulai dari satu pikiran. Dari satu pikiran seorang manusia. Satu manusia terhadap seluruh dunia. Satu terhadap semua orang lainnya. Jika gagasannya bagus, ia akan mengangkat pedang dan mempropagandakannya. Pertama, ia harus mengangkat pedangnya. Pedang itu adalah intelektualnya. Seperti firman Allah dalam surat An-Nahl bab 16 ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajatil billati ahsan. Serulah manusia dalam jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran, dengan cara yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Perhatikanlah ini. Ada sebuah artikel dalam majalah yang merupakan reproduksi dari buku yang dulu diterbitkan tahun 1986. Artikel ini memberikan statistik peningkatan agama-agama terbesar di dunia dalam jangka waktu 50 tahun dari 1934 sampai dengan 1984. Di situ dikatakan agama nomor satu yang tumbuh paling pesat adalah Islam, 235%. Dalam waktu 50 tahun, Islam berkembang sebanyak 235%. Agama Kristen hanya 45%. Saya ingin bertanya, perang apa yang terjadi antara tahun 1934 sampai 1984? Siapa yang memaksa non-Muslim untuk menjadi Islam? Siapa? Hari ini, agama yang berkembang di Amerika tercepat adalah Islam. Agama yang berkembang paling cepat di Inggris, Islam. Saya ingin bertanya. Sekarang saya ingin tahu, Muslim mana yang memaksa bangsa Amerika untuk menerima Islam? Saya bertanya, Muslim mana yang memaksa orang Eropa menerima Islam? Itu kan kebebasan bicara di Amerika, kebebasan bicara di Eropa. Saya berceramah tadi pagi dan saya berkata, topiknya adalah wanita dalam Islam. Jika Islam merendahkan wanita, mengapa wanita-wanita non-Muslim menerima Islam? Ini karena Islam memiliki penyelesaian untuk masalah manusia. Dari data statistik konsul di Amerika, di Washington, tercatat bahwa dalam 2 bulan setelah kejadian 11 September, 2 bulan setelah itu, 20.000 orang Amerika menerima Islam. Dan setelah 11 September, aku di sana tanggal 9, jadi 2 hari sebelum aku pergi. Kalau tidak, aku mungkin aku ada di Inggris. Dan setelah 11 September, dalam jangka waktu 5-6 bulan, begitu banyak acara di Inggris yang membicarakan masalah terorisme. Hal itu baik. Perbuatannya jahat, sangat buruk. Apa yang dilakukan orang itu? Perbuatannya memang sangat buruk. Tapi dampak yang dibuatnya membuat orang-orang di sana ingin membaca Al-Quran secara menyeluruh. Saat ini, di Amerika, statistik dari surat-surat kabar yang utama di Amerika, bahwa New York Times mengatakan, Amerika bertanya-tanya, bisakah saya mempunyai kitab seperti orang Muslim? Mereka tidak tahu Al-Quran kitab suci, tapi mereka ingin membaca kitab orang Muslim. Ini baik. Pada waktu Anda berinteraksi dengan kebenaran, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, di surat Al-Isra bab 17 ayat 81. Wa qul ja'al haq wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Katakanlah yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap. Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap. Kita harus menggunakan sumber pandaian kita, sumber akal sehat kita, yang mengendalikan hati kita. Dan Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Besar, Dia memberikan janji di Al-Quran di berbagai tempat berbeda. Dalam surat At-Taubah bab 9 ayat 33, surah Al-Saf bab 61,
ayat 9. Dan juga surat Al-Fatah bab 48 ayat 28 mengatakan, Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli, bahwa Allah telah mengutus rasulnya dengan bimbingan dan kebenaran untuk menyebarkan Islam ke segenap umat manusia. Dan Islam adalah agama yang hak dan lengkap untuk umat manusia. Dan Allah berkata, apabila ada orang tidak beriman tidak menyukainya. Jawabannya di surat Al-Fatah 48 ayat 28. Wa kafa billahi shahida. Cukuplah Allah sebagai saksi daripadanya. Pembicaraan akan saya akhiri mengenai topik terorisme jihad dari sudut pandang Islam dengan kutipan dan pernyataan dari Adam Pearson yang berkata, mereka yang khawatir bahwa suatu hari nanti senjata nuklir akan jatuh di tangan para penganut. Mereka tidak menyadari bahwa bom Islam telah dijatuhkan. Bom itu jatuh pada hari Nabi Muhammad dilahirkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan memulai bagian acara yang lebih menarik dalam program ini, yaitu acara tanya jawab. Mohon bertanya secara bergiliran. Ada pertanyaan pertama? Dr. Zakir, nama saya Wazikar, saya beragama Kristen. Kami diberitahu bahwa pengikut pada saat perang salib terhitung sebagai perang suci. Saya orang Kristen, Pak. Kami diberitahu bahwa pengikut di perang salib juga ikut serta di dalam perang suci. Tapi setelah menonton filmnya, saya melihat betapa banyaknya terorisme yang mereka lakukan pada muslim yang tidak berdosa. Apakah menurut Anda terorisme itu dimulai dari perang salib tersebut? Apakah ini cara lain? Suatu kelanjutan tentang pertentangan terhadap muslim selama beberapa abad ini. Tapi terorisme kini kelihatannya sangat berbeda. Mengapa negara-negara barat setelah perang salib kini malah mengejar terorisme? Bagaimana menurut Anda? Ini pertanyaan yang bagus dari seorang Kristen yang berkata bahwa dia diberitahu bahwa perang salib adalah perang suci, dan orientalis pun menggunakan kata perang suci untuk mengartikan jihad. Padahal pemakaian kata perang suci atau perang salib hanya agar orang-orang mau bergabung dalam tindakan spiritual. Dan saudara-saudara kita yang jurnalis ini telah menyadari bahwa perang salib tidaklah lebih dari teror terhadap muslim yang tidak berdosa. Tapi saya tidak akan membicarakan itu. Saya hanya akan bicara tentang konsep Islam, karena saya tidak akan membicarakan sisi negatif dari agama lain manapun. Seperti yang saya bilang tadi, semua agama sedikit banyak pernah membicarakan soal berperang. Karena itu saya tidak akan menyentuh agama lain. Bukan itu tujuan saya ada di sini. Tapi jika Anda bertanya, saya harus menjawabnya. Ya, Anda benar. Perang salib memang menteror muslim-muslim yang tidak berdosa. Hal itu berlanjut sampai sekarang. Hal yang dulu mereka lakukan, sekarang pun nampaknya mereka lakukan pada orang-orang muslim. Jika Anda lihat, dunia kini memperhatikan. Kita lihat dunia sekitar kita. Berapa banyak orang yang menerima Islam, agama yang paling cepat berkembang di dunia. Mungkin ada pengalaman buruk di belahan bumi lain. Selalu ada kambing hitam di suatu masyarakat. Tapi kita tidak akan bisa menunjukkan secara jelas di dunia manakah ada orang yang memaksa non-muslim untuk menerima Islam. Tidak ada. Malah, mereka dikecam karena sebagai muslim. Hal ini hanya bisa diselesaikan jika Anda kembali ke Alkitab. Jika Anda baca Alkitab, ada ayat dalam Injil Matius bab 5 ayat 40 sampai 41. Berkata, apabila seorang memukul pipi kananmu, maka berikanlah pipi kiri. Jika ada yang memukul pipi kananmu, berikan pipi kirimu. Jika ada yang memintamu berjalan 1 mil, berjalanlah bersamanya 20 mil. Jika ada yang meminta bajumu, berikan semua pakaian. Itulah pesan Yesus, anak dari Tuhan. Dia mengajarkan semua ini dan berfirman, kasihilah saudaramu. Jika Anda menganalisa dan Anda kembali kepada firman Tuhan, saya tidak menemukan agama manapun yang memerintahkan kita untuk memusuhi orang muslim. Karena itulah saya berkata, semua orang perlu kembali ke kitab yang menurutnya paling suci. Kitab manapun juga, jika kita kembali ke kitab kita, seperti yang diungkapkan dalam surat Al-Imran bab 3 ayat 64. Ta'allau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum. Marilah berpegang pada suatu ketetapan. Ketetapan apa yang pertama? Allah na'budu illallah. Kita hanya menyembah Allah. Terima kasih. Nama saya Raja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan nama Allah, Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Dengan Nabi Muhammad Rasulullah, semoga damai bersamanya. Sebenarnya saya non-muslim, tapi saudaraku di sana, dia memeluk agama Islam. Di dalam keluarga, dia sering menyebabkan banyak kekacauan dengan orang tuanya. Tapi bukan itu pertanyaannya. Sebenarnya, saya masih keturunan dari keluarga Utlah. Jika ada yang ingin bertanya, baik mengenai topik atau bukan, saya persilahkan. Karena saya rasa ini kesempatan baik, saya akan menjawab pertanyaan apa saja. Saya akan berusaha menjawab sebisanya. Jika dari non-muslim, saya dengan senang hati menjawab pertanyaan baik dalam topik ini ataupun bukan, tentang agama apapun. Silakan Anda lanjutkan. Ini pertanyaan saya, dari teman saya. Dia bertanya, melihat orang-orang yang cacat mental ataupun fisiknya, apakah sebenarnya ada maksud dari Tuhan? Apakah ada dosa? Dan apa yang membuat Tuhan menciptakan orang-orang cacat itu? Apakah tujuan Tuhan sebenarnya dengan menciptakan itu? Itu saja. Dan karena saya harus mengakhiri ini, saya ucapkan terima kasih pada Islamic Information Center dan juga Dr. Zakir Naik karena telah memberikan saya kesempatan ini. Terima kasih. Jadi ada 2 pertanyaan yang harus saya jawab, yaitu mengapa? Apa alasannya Tuhan menciptakan orang-orang yang cacat? Ada alasannya dalam Al-Quran. Surat Al-Mulk bab 67 ayat 2. Allazi khalaqal mauta wal hayata. Allah lah yang menjadikan mati dan hidup supaya dia menguji siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya.
Pertanyaannya Anda tanyakan, mengapa Tuhan menciptakan orang yang cacat? Miskin, atau cacat lahir, atau seperti jantung tidak sempurna? Ini juga membuat ahli filosofi Hindu bertanya-tanya. Itulah sebabnya, ahli filosofi Hindu membuat suatu filosofi yang disebut samskara, siklus lahir dan kelahiran ulang. Jika Anda baca dalam buku perbandingan agama-agama, filosofi Hindu membicarakan kelahiran, lalu kelahiran lagi, begitu seterusnya. Al-Quran pun membicarakan kehidupan setelah kematian, tapi tidak membicarakan hidup lalu mati, hidup mati, hidup mati, hidup mati. Tidak ada perputaran itu. Tapi filosofi Hindu itu berdasarkan karma. Setiap karma itu berdasarkan perbuatan kita dan memiliki akibat. Jadi berdasarkan ahli filosofi Hindu menciptakan filosofi, bahkan mungkin hidup sebelumnya. Orang-orang ini melakukan hal yang jahat, dan itu sebabnya mereka cacat di masa hidup sekarang. Tapi ini tidak disebutkan dalam kitab Weda pertama. Weda seharusnya merupakan kitab asli agama Hindu. Dan di Weda sama sekali tidak pernah disebutkan. Hanya di Hindu yang pernah menyebutkan hal ini. Tapi Kristen tidak percaya, Islam juga tidak. Karena kita tidak bisa menjawab mengapa ada orang dilahirkan tuli, atau dengan jantung tidak sempurna. Mereka menciptakan logika dan filosofi bahwa saat manusia mati, mereka akan berubah bentuk. Dan jika mereka berbuat jahat di hidup sebelumnya, mereka akan lahir secara cacat. Mereka juga percaya, jika seseorang berbuat baik di masa hidupnya, dia akan terlahir dengan tingkatan yang lebih tinggi. Dan tingkat teratas makhluk hidup adalah manusia. Jika Anda berbuat jahat, Anda akan menjadi makhluk hidup yang lebih rendah hidupnya. Mungkin kucing, anjing, atau makhluk yang lebih rendah lainnya. Jika berbuat baik akan menjadi makhluk yang lebih tinggi. Saya ingin bertanya, kriminalitas di dunia hari ini bertambah atau berkurang? Bertambah atau berkurang? Bertambah atau berkurang? Bertambah. Keputusan bulat, bertambah. Populasi orang di dunia saat ini bertambah atau berkurang? Bertambah. Jika saya setuju logika ini, perbuatan jahat membuat makhluk jadi lebih rendah, maka populasi dunia seharusnya berkurang. Tapi pertanyaan, mengapa ada orang dilahirkan cacat, dilahirkan miskin, atau cacat fisik? Jawabannya ada di Al-Quran, surat Al-Muluk, bab 67, ayat 2. Allazi khalaqal mauta wal hayata. Allah lah yang menjadikan mati dan hidup, agar dia bisa menguji siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Hidup di dunia ini adalah ujian Allah. Berdasarkan ujian yang diberikan padamu, Anda akan dihakimi. Allah Maha Besar menghakimi tiap orang dengan cara yang berbeda. Saat kita sedang ujian, setiap tahun soal-soal ujian itu berbeda. Jika soalnya sama, mana ujiannya? Soal terus berubah. Sama seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji orang yang berbeda dengan cara yang berbeda. Jika kau diberi kekayaan, maka ajaran Islam berkata kau harus menyumbangkan 2,5% dari kekayaanmu. Itu disebut zakat. Orang miskin tidak perlu memberi zakat, dia harus menerima ratusan zakat. Kalian tahu orang kaya, Allah memang tidak pernah berkata bahwa orang kaya itu tidak akan mungkin masuk surga. Tapi Allah berfirman, akan sulit bagi orang kaya untuk masuk surga. Jika kita pelajari, tergantung dari ujian yang diberikan Allah padamu, kau akan dihakimi sesuai dengan ujianmu. Kalau kau kaya, berikan sumbangan. Kalau kau miskin, ya tidak perlu menyumbang. Ada orang yang dilahirkan dengan jantung tidak sempurna, ataupun cacat. Anda bertanya, apa salah anak kecil itu? Apa dosa dia? Tapi kami dalam Islam percaya bahwa tiap anak yang baru lahir itu polos dan tidak berdosa, tidak bersalah. Tapi saat ia lahir mungkin seperti difirmankan di Al-Quran, kekayaan, anak-anakmu, istrimu adalah ujian bagimu. Mungkin anak itu ujian bagi orang tuanya. Allah mungkin ingin menguji orang tuanya, karena mungkin orang tuanya sangat percaya pada Allah. Jadi Allah ingin menguji mereka dengan ujian yang lebih sulit. Jadi dilahirkanlah anaknya, anak yang cacat. Tuhan mungkin ingin menguji, apakah kau beriman pada Allah atau tidak. Semakin sulit ujiannya, akan semakin besar pula pahalanya. Contohnya bisa Anda lihat dalam, misalnya, Anda ingin lulus S1. Ujiannya mudah, tapi untuk lulus S2, akan lebih sulit. Saat Anda lulus S2, Anda mungkin akan mendapat gelar doktor di depan namamu. Gelar doktor itu pasti akan lebih sulit. Ujiannya sulit, tapi saat lulus, Anda bergelar doktor. Tentu lebih membanggakan. Jadi semakin sulit ujiannya, semakin besar pula pahalanya karena Allah menguji orang secara berbeda. Hanya karena seorang itu cacat, bukan berarti dia melakukan dosa di kehidupan sebelumnya. Dia tidak bersalah. Anak yang cacat mungkin ujian bagi orang tuanya, mungkin ujian bagi dirinya sendiri. Mungkin Tuhan ingin menguji dia apakah dia percaya pada Sang Pencipta atau tidak. Itulah sebabnya Tuhan menciptakan orang miskin, terlahir kaya, terlahir sehat, terlahir cacat. Semua tergantung pada ujian yang diberikannya padamu. Kau tahu saat lomba lari 100 meter, ada yang diberi halangan. Mereka mulai dari angka 15 meter. Karena orang itu cacat, mungkin untuk membuat perlombaan itu adil, dia mendapat tempat 15 meter di depan. Jika Allah mengambil sesuatu dari seseorang, ujian yang Allah berikan akan sesuai dengannya. Jika soal ujiannya sulit, maka guru akan memeriksa soal-soal itu dengan lebih santai. Tapi jika soal ujiannya mudah, mungkin saja guru itu akan memeriksa dengan sedikit lebih cermat. Jadi dia memeriksa sesuai kebutuhannya. Sama seperti Allah menciptakan manusia dengan berbagai perbedaan warna kulit, bahasa, atau juga situasi. Tergantung dari situasi di mana mereka dilahirkan dan apa yang diberikan padanya. Mereka akan dihakimi dengan sepadan. Semoga itu menjawab pertanyaannya. Terima kasih. Selamat malam, saya adalah seorang mahasiswi hukum. Terima kasih karena Anda memberi penjelasan mengenai terorisme dari sudut pandang Islam. Pertanyaan saya, menurut Anda apa alasan peningkatan dari organisasi teroris yang kebanyakan dari Islam dan mereka berjuang atas nama Islam? Bukankah Anda berkata Islam memberi peraturan mengenai larangan menyakiti wanita, anak-anak dan orang lanjut usia? Tapi kejadian bom itu banyak membunuh anak-anak dan wanita. Menurut Anda apa alasannya? Pertanyaannya adalah mengapa ada peningkatan
jumlah organisasi teroris di antara orang muslim dan banyaknya pengeboman. Padahal Islam melarang untuk menyakiti anak-anak dan wanita. Jadi apa alasannya? Ini pertanyaan bagus. Sekali lagi saya katakan, saya tidak pernah secara pribadi bertemu dengan orang yang 100% teroris. Tapi saya bisa memberi alasan. Jawaban logika mengapa hal ini terjadi. Pertama, ada orang yang memang benar-benar menteror orang-orang yang tidak berdosa. Ada muslim yang salah haluan. Mereka tidak mengikuti ajaran Al-Quran. Selalu ada kambing hitam di setiap masyarakat. Salah satu teroris dalam peradaban manusia. Siapa? Hitler. Dia menganiaya 6 juta orang Yahudi. Apa kita harus menyalahkan Kristen karena itu? Hitler orang Kristen. Jadi hanya karena Hitler menganiaya orang Yahudi, bukan berarti orang Kristen begitu. Dia sendiri. Jika kita jumlah seluruh korban terorisme, saya rasa tidak mencapai 6 juta. Hitler sendiri. Lalu Mussolini. Mussolini, dia juga orang Kristen. Tapi hanya karena Mussolini membunuh ribuan orang, bukan berarti saya bisa menyalahkan agama Kristen. Mungkin ada kambing hitam dalam masyarakat. Kambing hitam yang mungkin menyebut diri mereka muslim. Mungkin mereka salah, mungkin. Jawaban nomor 2. Mungkin mereka orang-orang yang merasa ditindas. Jika Anda lihat, sekarang ini tidak ada orang India yang berjuang demi negaranya. Anda tidak akan melihat orang yang berjuang sekarang, tidak. Tapi ratusan tahun yang lalu banyak. Jika Anda tanya pada saya, mengapa ratusan tahun yang lalu begitu banyak orang India yang berjuang demi kemerdekaan? Karena saat itu Inggris menguasai India. Itulah alasan mereka berjuang demi kemerdekaan. Tapi saat Inggris sudah pulang, tidak ada lagi yang berjuang untuk kemerdekaan. Jadi mungkin saja orang-orang muslim itu ditindas. Mungkin ditindas. Kita lihat di berbagai tempat dunia seperti Paris dan yang lainnya. Jika kita mau melihat sedikit sejarah mereka, kita akan dapat lihat bahwa mereka pernah juga ditindas. Jika tidak ada yang dapat membantu mereka, mereka akan kehabisan kekuatan. Seperti contoh yang diberikan dalam Alkitab, Daud dan Goliat. Sebuah batu sudah cukup. Siapa yang patut disalahkan? Kita. Kita patut disalahkan. Karena kita tidak pernah mencari akar masalahnya. Jika ada organisasi teroris, kita harus pergi mencari apa alasan sebenarnya mereka melakukan itu. Ini satu-satunya cara menyelesaikan masalah. Bukannya kita mencari dan membunuhi mereka. Kita bunuh satu, akan ada yang baru. Seharusnya kita semua mencari tahu alasannya. Mengapa mereka melakukan tindakan teroris? Kita harus kembali ke akar masalahnya. Ambillah contoh Palestina. Ketika Hitler menganiaya 6 juta orang Yahudi, ketika orang Yahudi diusir dari Jerman, orang Palestina berkata, marilah saudara, kalian saudara kami, masuk dan bergabunglah. Ini seperti kita menyambut seorang asing dalam rumah kita. Beberapa bulan mereka mengusir kita keluar, dan ketika kita membuat keributan di luar rumah karena ingin merebut rumah kita, apa kita pantas disebut teroris? Apa saya teroris? Karena saya menyambut orang asing seperti saudara sendiri, lalu menyuruh mereka masuk ke rumah saya. Tapi ketika saya diusir beberapa bulan kemudian, dan saya meminta rumah saya kembali, saya teroris. Salah siapa? Kita yang salah. Kita seharusnya mencari penyebab masalahnya. Jika Allah sudah memberikan kita kepandaian, bahkan kemampuan untuk bergabung bersama, kita bisa mencari akar masalahnya. Kita akan tahu mengapa seseorang mau mati. Siapa yang mau mati? Siapa yang mau mati? Kalau saya berpikir saya akan mati, mengapa saya tidak membawa orang lain juga? Jika Anda ahli psikologi, sebaiknya Anda menanyakan langsung kepada orang-orang ini, mengapa mereka mau melakukannya, dan seringkali kita akan mengetahui kebenaran di belakang semua ini. Sebenarnya mungkin mereka ditindas. Memang, mungkin ada seorang teroris yang menteror orang lain untuk uang, untuk terkenal, untuk politik. Jadi saya setuju pada Anda bahwa sebagian besar orang-orang ini memiliki masalah. Entah Muslim, Hindu, atau juga Kristen. Pasti ada alasan sampai orang itu tidak dapat menahan siksaan yang mereka jalani sekarang. Menurut ahli fisiologi bahwa saya juga seorang dokter medis. Mereka pasti berontak. Manusia pasti begitu. Jadi mengapa orang yang biasanya tidak mengangkat tangan, malah ingin membawa senjata? Mengapa? Mengapa? Yang perlu kita lakukan adalah mencari tahu akar permasalahannya dan berusaha untuk menyelesaikan masalah yang sebenarnya. Karena hanya cara ini, kegiatan teroris ini bisa berhenti dan semua manusia bisa hidup secara berdampingan tanpa rasa permusuhan. Saya mempunyai beberapa pertanyaan untuk Anda jawab. Saya dan beberapa teman India tidak selalu menghubungkan kejadian 11 September dengan terorisme. Karena begitu banyak kejadian yang terjadi di India. Lebih dari 20.000 orang terbunuh di Kashmir, 200 orang muslim terbunuh di Gujarat. Jadi banyak peristiwa yang mengkaitkan terorisme dengan India itu sendiri. Karena banyak sekali peristiwa-peristiwa yang bisa kita kaitkan dengan terorisme. Seperti ketika orang yang memasuk kuil waktu itu dengan tindakan terorisme. Saya berterima kasih Pak Zakir Naik karena telah memberikan pengertian yang salah terhadap terorisme dan jihad. Pertanyaan saya adalah, tadi Anda bilang hanya karena satu orang kita tidak boleh menyerang sebuah negara. Saya ingin tanyakan begini. Seandainya saya pergi ke suatu tempat dan saya menyebabkan kehancuran di sana. Anggaplah saya membunuh ribuan orang di sana. Lalu setelah itu saya kembali ke negeri saya India. Kemudian negara A itu lalu membawakan bukti pada pemerintah India dan menyatakan bahwa orang ini telah mengakibatkan kehancuran. Tapi India terus-terusan berkata bahwa bukti-bukti yang diberikan itu adalah tidak sah dan bukti-bukti itu pun dipaparkan kepada negara-negara lain. Mereka menyetujuinya. Seandainya negara ini tetap saja tidak menyerahkan saya, lalu apa aksi yang negara lain itu harus ambil? Dan juga tindakan apa yang harus dilakukannya? Sebentar, saya belum selesai. Ada satu hal lagi, yaitu kalau bukti bahwa negara ini membiarkan orang ini membajak pesawat, negara ini mengizinkan bus itu untuk memasuki pesawat dan pergi dari negara itu untuk kembali ke negaranya. Dan yang jadi pertanyaan saya adalah, kalau memang begitu kejadiannya, apa yang harus dilakukan negara itu?
Jadi seandainya saya kembali ke India setelah mengakibatkan kehancuran dan pemerintah India belum mau menyerahkan saya, dan bukti-bukti sudah diberikan, tapi semua itu dianggap tidak sah oleh pemerintah India, apa aksi yang harus diambil oleh negara itu? Jadi apa yang harus dilakukannya? Ini merupakan pertanyaan yang bagus. Bukan hanya pertanyaan yang bagus, tapi juga analogi yang baik mengenai apa yang terjadi 11 September. Jadi kita kembali ke 11 September. Ditanyakan apa yang terjadi jika dia sendiri pergi ke negara lain, menyebabkan ribuan orang menderita, lalu kembali, dan negara lain itu memberikan bukti-bukti pada pemerintah India, tapi tidak diterima. Omar Raji bukan teman saya. Dia memberitahu Amerika. Dia bilang berikan saya bukti. Namun pemerintah Amerika tidak bisa memberikan bukti. Mereka hanya memberikannya pada Tony Blair. Mereka memberikan pada Musharraf. Dan Musharraf bilang ya buktinya cukup. Saya sudah lihat buktinya. Tapi saat pemerintah Afghanistan meminta buktinya, mereka tidak bisa memberikan bukti itu pada pemerintah Afghanistan. Dan mereka hanya memberikannya pada Tony Blair. Ini tidak masuk akal. Ada yang aneh dengan buktinya. Sampai hari ini. Sampai hari ini Osama bin Laden adalah tersangka utama. Ini hanya hipotesa. Buktinya seharusnya bukti pasti. Dan jika mereka punya bukti yang pasti bahwa Osama bin Laden pelakunya, Afghanistan harus menyerahkan Osama bin Laden sekarang juga. Jika kau telah melakukan sesuatu di negara lain, dan negara itu memberikan bukti, tapi pemerintahmu menolaknya, maka kau bisa pergi ke pengadilan internasional. Di mana pengadilan internasional yang bisa menyidangkan kasus Osama bin Laden sekarang? Di mana? Ada peraturan internasional. Apa kalian tahu peraturan internasional? Jika ada peraturan-peraturan ekstradisi antara dua negara asing, contohnya jika India dan Inggris memiliki peraturan ekstradisi, maka apabila ada kriminal India yang pergi ke Inggris, India bisa meminta dia dikembalikan. Contohnya Nadim. Kalian tahu Nadim, si pengubah musik. Pemerintah India bilang dia melakukan tindakan kriminal. Namun, saat diberikan bukti di Inggris, di pengadilan Inggris malah bilang bahwa bukti-bukti itu tidak sah. Inggris malah menuntut pemerintah India agar India membayar para pengacaranya, pengacara Nadim. Itu Nadim. Bukti yang diberikan cukup. Tapi mereka mengatakan bukti itu tidak sah. Apa lalu India harus berperang dengan Inggris? Tidak kan? Itu tidak boleh. Setidaknya pemerintah India telah memberikan bukti. Tapi Amerika sama sekali tidak memberikan bukti pada Afghanistan. Jadi apabila Anda pergi ke Saudi dan bagian Arab lainnya, Anda melakukan sesuatu di sana dan Arab Saudi memberikan buktinya di sini, dan Anda memang pelakunya, namun pemerintah India tidak menyetujuinya, maka pemerintah Saudi dan negara Arab tidak berhak membombardir India. Tidak berhak sama sekali. Islam tidak memberikan izin walau Anda pelakunya. Walau Anda membunuh 1 juta orang, mereka boleh menangkapmu jika mereka bisa, tapi tidak boleh membombardir orang-orang tidak bersalah. Tidak boleh. Itu bukan jalan Islam. Sama seperti kita membicarakan peristiwa di Kashmir, di Gujarat, di Aksaldam. Menurut saya, apapun alasannya, mengapa 2 teroris itu datang ke situ? Dalam Islam kita tidak boleh menghancurkan biara. Kita dilarang membunuh orang-orang beriman. Siapapun yang pergi ke biara, tempat ibadah, kuil, dan membunuh orang tidak berdosa sudah melanggar Al-Quran. Kita harus mengutuk perbuatannya. Hanya karena 2 orang itu, yang entah apa alasannya, dan mereka menyimpan surat, bahwa mereka percaya, datang dari Ta'ibin Kisak. Kisak adalah kata Arab, yang berarti kita boleh balas dendam. Di situ alasannya ditulis karena keluarga mereka telah dibunuh. Seandainya keluarga mereka memang dibunuh, mereka tidak berhak untuk membunuh 44 orang lain. Alasannya mungkin orang lain, tapi perbuatannya tidak. Jika mereka memang tahu siapa yang membunuh keluarga mereka, dan mereka membalas dendam padanya, itu hal yang berbeda. Bagaimana mereka bisa membunuh 44 orang yang tidak berdosa dalam Islam? Walaupun kau tahu siapa pelaku kejahatannya. Surat Al-Ma'idah bab 5 ayat 32. Barang siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu pembunuh orang lain, atau bukan karena telah membuat kerusakan di muka bumi, seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Hanya apabila orang itu sudah pasti melakukan kejahatan, atau membunuh orang lain, itu satu-satunya alasan kau boleh membunuhnya. Selain itu tidak boleh sama sekali. Islam sangat mengutuk perbuatan semacam itu. Terima kasih. Bismillah.